Hello wise people, saya Vian. Setelah sebulan experience saya bersama Vivo X50, akhirnya saya punya sebuah kesimpulan. Kalau Vivo X50 ini adalah salah satu seri terbaik yang pernah dirilis oleh Vivo. Bisa dibilang saya sangat puas hampir di setiap detail aspeknya. Meskipun tentunya masih ada beberapa yang mungkin bisa ditingkatkan lagi yang akan saya bahas di video breakdown Vivo X50 kali ini. Yang paling saya suka pertama ada di fitur kameranya. Vivo X50 ini punya main camera 48MP Pro Quad Camera with OIS, 8MP Super Wide Angle, 13MP Portrait Camera dan 20 kali digital zoom, dan 5MP Super Macro Camera yang punya fixed makro sampai 1,5 cm. Dengan kombinasi dari keempat kamera ini, saya bisa bilang kalau Vivo X50 ini cocok untuk disebut sebagai smartphone profesional fotografi flagship dari Vivo. Yang mana meskipun punya perbedaan harga 3 juta dibanding versi Pro-nya, tapi menurut saya kualitas kameranya bisa dikatakan nyaris nggak ada bedanya. Kecuali di Vivo X50 ini nggak ada gimbal stabilization teknologinya. Tapi meskipun nggak ada gimbal kamera, Vivo X50 ini masih tetap concern banget ke urusan stabilisasi video recordingnya dengan fitur Ultra Stable OIS-nya. Ultra Stable OIS ini juga diklaim lebih stabil jika dibandingin dengan OIS biasa. Kalian bisa lihat hasil recordingnya di footage video berikut ini. Jadi Ultra Stable OIS-nya ini masih tetap bisa diandalkan untuk penggunaan wajar, dalam arti recording sambil berjalan normal, bukan lari-lari atau sambil lompat-lompat ya. Radius getarannya sangat terasa di kondisi pemakaian wajar dan sama sekali nggak ngecewain. Saya juga suka sama fitur motion AF tracking-nya, di mana kita bisa lock sebuah objek sambil recording sehingga lensa kamera akan terus fokus ke objek tersebut dibanding environment yang ada di sekitarnya. Asli trackingnya bekerja sangat baik dan kita jadi nggak terlalu repot atur fokus lagi. Dan seperti yang bisa kalian lihat, saya suka banget sama komposisi warna yang dihasilkan sama AI-nya. Balance warnanya menurut saya sih bagus banget. Tapi tentu masih ada yang harus ditingkatin, yaitu di saat recording video pakai mode Ultra Stable OIS dengan manuver gerakan mendadak kamera secara horizontal. Terkadang jadi ada sedikit frame drop aja meskipun secara keseluruhan emang nggak terlalu kelihatan. Tapi overall buat video recordingnya sih saya puas banget. Next kita bahas fitur-fitur fotografinya. Seperti yang saya bilang tadi, kamera Vivo X50 ini jadi worth it soalnya punya kualitas yang nyaris nggak ada beda dibanding versi Pro-nya yang masuk kategori flagship. Jadi kualitas fotografinya hampir di semua modenya sangat memuaskan. Mulai dari main kameranya yang detailnya mantep banget, anti backlight-nya yang tetap bekerja baik di semua modenya, komposisi warna yang dihasilkan sama AI-nya sampai mode super makronya. Hal yang menurut saya masih perlu ditingkatin cuma ada di mode portraitnya, ketika harus berhadapan dengan exposure cahaya. Terkadang bokehnya jadi sedikit kurang rapi. Dan satu lagi yang berhubungan sama selera, yaitu tone warna yang begitu colorful. Saya nggak bilang ini kelebihan atau kekurangan, tapi selera. Soalnya tone warna dari Vivo X50 ini selalu colorful dan vivid. Jadi cocok buat yang suka photo manipulation, tapi mungkin kurang cocok buat yang suka warna natural. Kalau kalian suka hasil foto dengan hasil natural, kalian bisa pakai fitur Pro Mode, jadi kalian bisa atur mau warna, pencahayaan, dan lain-lainnya sesuka kalian. Bagaimana dengan selfie kameranya? Vivo X50 punya selfie camera 32MP yang detail resolusinya bagus banget buat foto-foto selfie. Stabilisasinya juga masih sangat bisa diandalin buat keperluan vlogging. Tapi lagi-lagi masih harus perlu di-upgrade pas berhadapan sama exposure yang berlebihan. Tapi overall selfie kameranya ini masih sangat acceptable karena detail resolusinya yang benar-benar bagus. Kesimpulannya, menurut saya kualitas fotografinya cukup flawless dan sangat memuaskan. Karena punya kualitas kamera sekelas flagship tapi dengan segmen harga mid-range. Selanjutnya kita ke user experience. Vivo X50 punya bentang layar 6,56 inch Full HD+, dengan i3 AMOLED display yang udah support dengan refresh rate layar 90Hz dan sampling rate 180Hz. Bahkan punya maksimum brightness sampai 1300 nits. Jujur saya apresiasi banget semua fitur yang ada di display Vivo X50 ini, yang notabene hampir semua kualitas display flagship ada di smartphone ini. Dan layarnya terasa lega banget karena pakai Ultra O Screen display dengan diameter kamera depan yang kecil banget di pojok kiri layar. Ukurannya cuma 3,66 mm. Screen Touch ID-nya juga sensitif dan cepat. Terus desain yang sleek and light ini kalau buat saya pribadi jelas jadi salah satu selling point terbaik di smartphone ini. Tebelnya cuma 7,55 mm dan beratnya cuma 173 gram. Dan meskipun tipis, tapi terasa solid di genggaman tangan. Nggak berasa ringkih maupun licin, karena bezel aluminium kokoh yang ada di sekitar bodinya. Experience buat performanya, kalau untuk daily driver chipset Qualcomm Snapdragon 730, RAM 8GB, dan internal storage 128GB jelas lebih dari cukup. Meskipun kalau buat saya Vivo X50 ini segmen pasarnya jelas lebih cocok buat yang nyari estetika desain dan kameranya.
Manajemen daya baterai 4200 mAh yang juga lumayan panjang. Masih bisa tembus lebih dari sehari untuk pemakaian wajar sebagai daily driver utama seperti sosial media, browsing, nonton YouTube, dan sesekali gaming. Terus buat charging sampai full cuma butuh waktu di bawah 2 jam, pakai 33 watt Vivo Flash Charge 2.0. Oke, nggak terasa sinar mentari pun mulai tenggelam. Malam semakin menyongsong dan gini saatnya kita lanjutkan ke experience selanjutnya. Extreme Night Vision dan 20 kali zoom. Menurut saya fitur Extreme Night Vision ini juga bukan sekedar gimmick. Buat kondisi gelap total, Extreme Night Vision-nya bisa bekerja sangat baik. Meskipun memang masih ada sedikit noise. Tapi kalau kondisi minim cahaya, Extreme Night Vision-nya baru bekerja jauh lebih sempurna. Detail resolusi masih tetap kelihatan jelas dan tanpa noise. Kemudian yang terakhir fitur 20 kali zoom-nya. Yang menurut saya detailnya juga masih kelihatan bagus banget meskipun dikombinasi sama digital zoom. Bahkan dalam kondisi minim cahaya juga. Satu fitur baru lagi yang dibawa Vivo X50 series ini adalah adanya NFC multifunction yang nggak cuma bisa ngecek dan top up e-money, tapi juga bisa nyimpan beberapa kartu akses di HP ini. Oke, kesimpulannya. Seperti yang saya katakan di awal video, menurut saya Vivo X50 ini adalah salah satu smartphone terbaik dari Vivo yang pernah dirilis di Indonesia. Baik dari segi estetika desain yang extraordinary, di mana smartphone-smartphone lain tampil makin tebel, tapi Vivo bisa kasih inovasi desain yang beda, tapi sama sekali nggak ngorbanin kualitas baterainya sama sekali. Kualitas fotografi dan videografi yang bisa disejajarkan sama kualitas flagship. Yang sebenarnya menurut saya kalau saja harganya bisa lebih rendah dari 7 juta, Vivo X50 ini jelas bakal jadi salah satu yang terbaik di segmen pasar mid-range saat ini. Karena kita bakal ngerasain hampir semua experience flagship di smartphone yang satu ini. Akhir kata, bagi saya, Vivo X50 ini sangat recommended dan nggak bakal bikin kamu kecewa kalau kamu user yang concern nyari daily driver yang punya estetika dan kemampuan fotografi sekelas flagship. Saya Fian, see you in the next videos.